Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para ikhwah asatidzah yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para peserta kajian hadis ya yang senantiasa dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu kembali dalam kajian yang baru kita ini, yaitu kajian hadis. Ini adalah kajian perdana. Mudah-mudahan bisa istiqomah kajian hadis ini sampai kita bisa menyelesaikan eh, minimal ya kitab yang akan kita bahas adalah kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin ini juga cukup panjang ya pembahasannya, hadis-hadisnya. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan ini pembahasan tentang kitab Riyadhus Shalihin. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Ya, kami membuka lagi kajian hadis ini karena eh, kami memandang kajian hadis juga penting ya, sebagaimana kajian-kajian yang lainnya yang sudah kami buka, ada kajian tafsir Al-Quran, ya kajian fikih, akidah, maka oleh karena itu kami memandang untuk perlu lagi membuka satu kajian, yaitu tentang kajian hadis. Kita akan mengkaji kitab-kitab hadis ya, kitab-kitab hadis, namun kita mengkaji dulu secara bertahap tentunya, ya kita mulai dulu dari hadis Riyadhus Shalihin. Kenapa kami memilih hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, yang mana kitab hadis Riyadhus Shalihin ini adalah kitab yang masyhur ya, yang populer, yang semua orang sering mempelajarinya ya, atau sering mendengarkan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Ya, ini kitab Riyadhus Shalihin ini dipelajari di kampus-kampus, kemudian di pesantren-pesantren, begitu juga di sekolah-sekolah, bahkan di masjid-masjid ya, para ustadz biasa juga mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Oleh karena itulah eh, sehingga kami pun juga terpanggil untuk bagaimana juga ingin ya memberikan apa namanya eh, sumbangsi ya dalam bagaimana kami berupaya untuk eh, menjelaskan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tapi sekali lagi kami berpatokan kepada satu kitab syarah ya, yaitu yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, ulama yang hidup pada abad ke-13-14 Hijriah ini. Itu kami menjadikan satu pegangan dalam pembahasan syarah Riyadhus Shalihin. Karena tentu syarah beliau, sebenarnya syarah Riyadhus Shalihin ini begitu banyak ya. Namun kami memilih satu saja syarahnya, yaitu syarah yang disyarah atau yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, sebagaimana yang kami eh, tampilkan di layar Zoom ini. Ini yang menjadi patokan. Tapi tidak untuk kemungkinan jika seandainya misalnya kami juga menambahkan dari kitab-kitab yang lainnya. Tapi pada dasarnya kami mengacu kepada penjelasan Redus Solihin yang dijelaskan oleh salah seorang ulama besar yang tidak lagi diragukan tentang keulamaannya, tentang keilmuannya, yaitu Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin
rahimahullahu taala, salah seorang ulama besar yang berasal dari Saudi Arabia. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, kita tidak perlu berpanjang lebar ya. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya Riyadhus Shalihin ini adalah ditulis oleh salah seorang ulama besar ya yang hidup pada abad ke-7 Hijriah ya, yang hidup pada abad ke-7 Hijriah, yang mana kita sekarang ini berada pada abad ke-14 Hijriah ya. Kita sekarang berada pada abad ke-14 Hijriah. Berarti jarak antara kita dengan Imam An-Nawawi itu jaraknya kurang lebih 7 abad. Ya, tetapi bukunya terus dipelajari sampai sekarang. Yang sekarang pun kita mempelajari buku beliau, dan ini merupakan amal jariah bagi Al-Imam Nawawi. Karena apa? Karena disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salas." Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, kata Nabi, sabda Rasulullah SAW, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3. Ya, diantaranya ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Jadi Imam Nawawi ini meskipun beliau sudah meninggal dunia, ya, jarak kita dengan beliau 7 abad yang lalu beliau sudah meninggal dunia, tetapi pahala-pahala beliau tetap terus mengalir kepada beliau meskipun beliau sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena ada ilmu yang dia wariskan, yaitu kitab-kitab hadis ini, diantaranya kitab Riyadhus Shalihin. Ya, jadi yang kita semua pahala-pahala orang yang mempelajarinya, orang-orang yang mendakwakannya, yang mengajarkannya, yang mengamalkannya, itu semua pahalanya mengalir kepada Al-Imam An-Nawawi tanpa mengurangi pahala orang yang mempelajarinya. Ya, tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi pahala orang yang menyampaikannya. Itulah keutamaan orang yang menyampaikan ilmu atau orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Apatah lagi ini ilmu agama, hadis, ya ilmu hadis itu tentu sangat ilmu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, azakumullah, itu barangkali sedikit ya tentang apa namanya Imam An-Nawawi ya. Jadi Imam Nawawi ini beliau bukan cuma menulis buku Riyadhus Shalihin ya, tetapi beliau memiliki kitab-kitab yang lainnya seperti hadis Arba'in An-Nawawiyah. Betul juga ada yang disebut dengan kumpulan 40 hadis ya. Itu juga terkenal ya. Meskipun itu cuma 40 hadis ya, berbeda dengan Riyadhus Shalihin yang begitu banyak hadisnya. Tapi insya Allah juga tidak menutup kemungkinan juga kita akan menjelaskan nanti tentang hadis Arba'in An-Nawawiyah di lain kesempatan. Barangkali ini secara singkat saja ya. Tidak perlu saya berpanjang lebar tentang itu. Ya, baiklah. Di sini saya akan membacakan tentang muqaddimah ya. Ya, tentang muqaddimah ya, buku ini. Ya, jadi Imam Nawawi menuliskan muqaddimah, pendahuluan dari buku ini. Kan begitu biasanya ya. Biasa dalam sebuah kitab itu yang ditulis oleh para penulis itu biasanya ada muqaddimah, ya, ada pendahuluan namanya, ya. Tidak langsung pada inti permasalahannya pembahasan, tapi adanya pendahuluan dulu, pengantar dulu agar para pembaca mengetahui apa maksud yang diinginkan oleh penulis buku tersebut. Ikhwatal Islam, azakumullah. Di sini ya beliau ya membuka dengan pujian-pujian ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan begitu banyak pujian-pujian kepada Allah ya, karena wajar ya Allah Subhanahu wa taala kita puji, karena Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak ya memberikan segalanya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta dan semuanya. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kenikmatan dan seterusnya. Begitu juga setelah itu beliau berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah merupakan satu perkara yang tidak bisa kita lupakan. Setiap kita memuji Allah, maka kita pun juga tidak melupakan untuk berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu dalam mukadimah para penulis atau para penceramah-penceramah, para pendakwa-pendakwa itu setelah memuji Allah, maka senantiasa kita
berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya bahkan juga ketika kita pun juga apa namanya berdoa juga, ya kita pun juga memuji Allah dan berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baiklah, ikhwatal Islam, azakumullah. Di sini beliau membuka, ya, beliau sini membuka dengan mengangkat setelah beliau memuji Allah dan bersalawat kepada Rasulullah SAW, maka beliau menyebutkan beberapa ayat, di antaranya surah Az-Zariyat ayat 56 sampai 57, kemudian apalagi surah Yunus ayat 24. Ya, beliau mengatakan, ya, faqad qala Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, ini ayat yang masyhur, ya, masyhur sekali, yang populer, yang sering kita dengarkan dari para penceramah atau para penulis-penulis buku tentang masalah agama. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, uh, ayat ini jelas sekali, ya, menunjukkan bahwasanya manusia dan jin itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah sehingga manusia mesti memperhatikan tujuan hidupnya, ya, dan hendaklah dia, ya, meninggalkan hal-hal yang memalingkan dia dari penyembahan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi kita sebagai manusia, kita tidak usah bicara tentang jin, tentang kita dulu karena kita adalah seorang manusia, maka kita harus tahu bahwasanya kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu artinya perintah-perintah Allah, ya, dan yang harus kita kerjakan. Ya, begitu juga larangan-larangan Allah yang harus kita tinggalkan, tentu dengan sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oleh karena itulah sehingga kita pun harus memperhatikan ini, memperhatikan perkara ibadah ini. Ya, jangan sampai karena kita disibukkan dengan perkara-perkara dunia, sehingga kita pun lupa tujuan hidup kita yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ikhwatal Islam, kenapa? Karena dunia ini adalah tempat kita sementara. Ya, jadi sekali lagi saya ini menyampaikan di hadapan para peserta kajian adalah apa yang dituliskan oleh Imam An-Nawawi. Ya, saya tidak membacakan teks hadisnya atau teks mukadimahnya ini karena panjang. Saya memberikan kesimpulan saja apa yang beliau tuliskan dalam mukadimah ini. Ya, jadi kata beliau, kenapa kita mesti harus memberikan perhatian yang besar terhadap apa yang merupakan tujuan hidup kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dunia ini adalah sementara. Ya, bukan tempat, ya, yang selama-lamanya. Ya, dunia inilah tempat kita sekedar transit saja, transit, ya. Ya, kita akan tinggalkan ini. Oleh karena itulah kita harus mengetahui tujuan hidup kita, yaitu apa? Beribadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah, dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oleh karena itulah kita harus, ya, menyadari, ya, benarnya bahwasanya jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia ini, kita lupa tujuan hidup kita lupa tempat kita yang sebenarnya itu kampung akhirat, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan, ya, kemudian beliau melanjutkan ayatnya dengan pada surah Yunus ayat 24. Innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard mimma yakulun nas wal awal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrafaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ata amruha lailan aw nahara. Ya, jadi dan seterusnya. Jadi kehidupan dunia ini, ya, seperti, ya, apa namanya, seperti kehidupan yang ketika itu Allah SWT turunkan air, ya, ke atas bumi ini, ya, lalu air itu pun masuk ke
ke apa namanya ke celah-celah daripada tumbuh-tumbuhan, sehingga tumbuh-tumbuhan itu semakin besar, ya semakin rindang dan semakin berbuah, maka orang-orang pun ya orang-orang yang memiliki kebun itu pun semakin senang ya karena melihat kebunnya itu semakin subur dan seterusnya. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba Allah turunkan bencana. Ya kita kan saksikan ya di mana-mana misalnya tiba-tiba ada bencana apakah hama kah atau bencana-bencana yang lainnya kah tiba-tiba itu tanaman itu atau kebun-kebun itu semuanya hancur seketika. Ya, hancur seketika. Ya, begitulah kehidupan dunia ini. Ya, yang mana kita sudah berbangga-bangga dengan dunia, kita sudah bersenang-senang dunia, namun kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa kita. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala kirimkan bencana kepada kita, ya, dan kita semua pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah pasti semua manusia akan kembali kepada Allah. Ya, tentu pun meskipun caranya berbeda-beda. Ya, namanya kematian kita tidak tahu bagaimana kematian kita, di tempat mana, apa sebabnya, bagaimana caranya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tetapi pada hakikatnya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bukan cuma sekedar kembali, tetapi kita mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan selama ini. Ya, tetapi kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan selama ini. Kalau tidak ada pertanggungjawaban, berarti apa pentingnya syariat itu? Apa pentingnya agama kalau tidak ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Makanya agama itu kan dalam bahasa Arab ad-din ya. Ad-din itu ini tambahan dari saya. Jadi apa yang saya sampaikan ini terkadang tambahan dari saya, terkadang juga daripada penyampaian daripada Imam An-Nawawi dalam kitabnya ini. Ya. Jadi ikhwatal Islam azakumullah. Ya, jadi begitu ya keadaannya bahwasanya kita harus menyadari ya bahwasanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala apapun ya suka pun ataupun tidak suka. Karena kalau seandainya tidak ada pembalasan, tidak ada pertanggungjawaban nanti di hari akhirat, kalau gitu apa fungsinya agama? Kalau gitu apa fungsinya perintah dan larangan? Ya, kalau tidak ada pertanggungjawaban. Karena dengan pertanggungjawaban ini sehingga Allah nanti dapat memisahkan ini adalah orang-orang yang taat kepada Allah, ini orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu. Ini yang orang-orang yang menjalankan perintah Allah, ini orang-orang yang tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi hidup ini adalah ujian. Ya, hidup ini adalah ujian, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mau taat kepada Allah atau kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi konsekuensinya itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya agama itu dalam bahasa ini ad-din. Apa artinya ad-din? Ad-din itu artinya pembalasan. Pembalasan yang seadil-adilnya itu artinya ad-din. Ya, makanya surah Al-Fatihah kita baca Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin artinya yang memiliki hari pembalasan atau hari agama, yaitu pada hari akhirat kelak itu hari pembalasan kan? Karena pada hari akhirat kelak kita akan dibalas apa yang kita kerjakan selama di dunia. Jadi dunia ini bukan hari pembalasan. Ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hasil, menunggu hasil jangan di dunia ini. Ya, tunggulah hasil itu di hari akhirat apa yang sudah kita kerjakan. Kerja keras kita, kesungguhan kita, kesabaran kita, keistiqomahan kita, keikhlasan kita, itu nanti kita terima hasilnya di akhirat secara sempurna ya. Meskipun di dunia ini Allah berikan, tetapi tidak sebanding dengan apa yang Allah simpankan di hari akhirat. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Pamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah SWT berfirman, setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Ya, setiap jiwa pasti merasakan namanya kematian. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya kalian nanti akan dibalas ya dengan balasan yang sempurna nanti pada hari kiamat, pada hari akhirat kelak. Jadi kita bersabar dulu.
ya barangkali ada hal-hal yang kita minta kepada Allah belum Allah Subhanahu wa taala belum tunaikan kepada kita, belum berikan, kita bersabar. Yakin dan yakin Allah simpankan di hari akhirat kelak. Dan itu jauh lebih baik. Itu jauh lebih baik karena Allah simpankan kepada kita sesuatu yang kekal. Adapun dunia ini kalau Allah berikan sesuatu itu tidak kekal. Apakah kita yang akan meninggalkannya segera atau sesuatu itu yang akan meninggalkan kita segera ataupun lambat, lambat ataupun segera. Jadi kita ini ya harus menyadari bahwasanya tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan orang-orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yudhi'u amalal muhsinin sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan amalan-amalan orang yang berbuat kebaikan. Jadi perbuatan kebaikan kita sekecil apapun ya selama kita ikhlas, selama kita semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, itu Allah akan balas nanti dengan balasan yang sempurna di hari akhirat. Bahkan terkadang juga Allah membalasnya di dunia ini. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, jadi kita sekali lagi ya harus mengetahui tujuan hidup kita, jangan sampai kita salah melangkah. Ingat bahwasanya kehidupan dunia cuma satu kali, tidak dua kali, tidak tiga kali, tetapi sangat menentukan kehidupan kita nanti di hari akhirat kelak. Jadi hidup ini jangan kita jadikan hidup kita sebagai sandiwara ya, sebagaimana orang-orang kafir itu menjadikan dunia sebagai panggung sandiwara, ya. Mereka bermain-main, tertawa-tawa, terbahak-bahak, padahal mereka jauh dari Allah, padahal mereka melanggar larangan Allah, mereka tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala dan mereka lupa bahwasanya ada kehidupan yang kekal abadi itu kehidupan akhirat. Itu jangan sampai kita begitu. Seorang muslim dia harus memiliki visi dan misi yang sangat jauh. Ya, apa visi kita yang sangat jauh adalah bagaimana kita ini bisa sampai ke akhirat ini dengan selamat, bagaimana kita sampai menuju surga Allah SWT dengan selamat. Ini yang menjadi visi kita ya yang terjauh. Ya tentu dengan misi-misi yang kita lakukan ya yaitu apa, dengan mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mentaati perintah-perintah Rasulnya, dan kita menjauhi larangan-larangan Allah dan menjauhi larangan-larangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, sekali lagi ya, jadi di sini Imam Nawawi ingin memberikan sumbangsi terhadap kaum muslimin ini ya, yaitu dengan menuliskan ya hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena dengan hadis inilah maka kita akan ya mendapatkan kebahagiaan. Ya, kalau kita ingin mendapatkan keselamatan maka kita harus apa namanya? Mengikuti jalan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya dalam surah Al-Fatihah yang kita baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, itu artinya adalah tunjukkanlah kami agar mengetahui jalan yang ditempuh oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, itu jalan yang lurus ya. Jadi jalan yang lurus adalah jalan yang ditempuh oleh para nabi dan rasul, terkhusus Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena itulah maka kita mesti mengkaji hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di samping kita mengkaji Al-Qur'an, ada tafsir Al-Qur'an, itu kita kaji, begitu juga kita harus mengkaji hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah kami sekali lagi membuka satu kajian ini, kajian hadis, agar kita bisa mengetahui ya kandungan-kandungan hadis Rasulullah SAW. Kita ingin mendengarkan sabda-sabda Rasulullah SAW. Kalau hari ini misalnya kita kagum dengan orang-orang yang berbicara, kita terkagum-kagum, para motivator, para ahli-ahli di bidang-bidangnya, kita kagum, para penulis novel-novel, kita kagum dan seterusnya. Sekarang bagaimana kita dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, sabda-sabda beliau, kalam-kalam beliau? Sudahkah kita memberikan perhatian yang besar kepada sabda-sabda beliau? Sudahkah kita mau ingin mendengarkan apa isi sabda-sabda beliau? Ya, beliau tidak membersamai kita 14 abad yang lalu jaraknya, 1400 tahun yang lalu, tetapi kita ingin rindu untuk bagaimana kita mendengarkan sabda-sabda beliau, tentu melalui para ulama yang telah menyampaikan hadis-hadis beliau sampai kepada kita. Di antaranya adalah dengan kitab ini, kitab Riyadhus Shalihin, kita akan hidup bersama Nabi, bukan secara jasad, tetapi secara ruh kita bersama Nabi, artinya
kita mendengarkan langsung bagaimana hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal Islam, azakumullah, ya disebutkan dalam surah Al-Jumu'ah bahwasanya nikmat yang paling terbesar sekali ya. Silakan buka surah Al-Jumu'ah pada awal-awal ayat surah Al-Jumu'ah itu. Di situ Allah mengatakan ya yang artinya dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus ya di tengah-tengah bangsa yang ummi, yang buta huruf, yang tidak tahu tentang kebenaran dan petunjuk, yang tidak memiliki Alkitab, yaitu bangsa-bangsa Arab, khususnya orang-orang Mekah pada saat itu, seorang rasul dari mereka. Ya, yang mana rasul itu adalah tugasnya tiga, ya, atau tanggung jawabnya tiga adalah membacakan ayat-ayat Allah yaitu Al-Quran, ya. Yang kedua adalah membersihkan akhlak-akhlak dan sifat-sifat mereka, ya, orang-orang Arab pada saat itu yang jauh daripada akhlak-akhlak Islami. Yang ketiga adalah mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Itu tugas Nabi. Para ulama tafsir mengatakan bahwasanya ini ayat menunjukkan bahwasanya inilah kenikmatan yang paling terbesar yang Allah SWT berikan kepada umat manusia. Kenapa? Karena dengan datangnya Nabi kita Muhammad SAW itu membawa cahaya, ya, yang mana ketika itu bangsa Arab ya dipenuhi dengan keangkara murkaan, ya, kebodohan, kejahilian, kesyirikan dalam masalah moral, begitu bobroknya moral-moral mereka, akhlak-akhlak yang mereka jauh daripada tuntunan yang sebenarnya, ibadah-ibadah mereka, penyimpangan dan seterusnya, kemudian penindasan-penindasan, kemudian fanatisme golongan, peperangan-peperangan antar suku dan seterusnya, itu terjadi di bangsa Arab dan bangsa-bangsa yang lainnya. Tapi bangsa Arab ini lebih parah lagi karena tidak sehingga dikatakan bangsa jahiliyah. Oleh karena itu sehingga Allah SWT mengutus seorang rasul dari kaum mereka yaitu Nabi kita Muhammad SAW untuk meluruskan atau membersihkan dari segala bentuk-bentuk penyimpangan-penyimpangan dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, moral dan berbagai sisi kehidupan. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga setelah 23 tahun maka Allah SWT memberikan satu pernyataan kepada mereka bahwasanya mereka adalah orang-orang, ya, orang-orang Mekah dan orang-orang Madinah adalah orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi mereka adalah orang-orang eh, yang mana mereka itu jauh dari tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Umar bin Khattab, ya, bagaimana dengan sahabat-sahabat yang lainnya, Abu Sofyan, Mus'ab bin Umair dan yang lain-lainnya yang masih dalam jahiliyah, ya, mereka sangat jauh dari tuntunan agama, namun setelah mendapatkan Islam, akhirnya Allah Subhanahu wa taala saksikan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang kekalnya selama-lamanya. Ini ikhwatul Islam wazakumullah. Artinya adalah kalau kita berjalan di atas rel-rel agama dan di atas tuntunan Nabi kita Muhammad SAW, maka insya Allah kita akan mendapatkan kemenangan. Kita akan mendapatkan kesuksesan hidup kita di dunia ini. Oleh karena itu, marilah kita terus mengkaji hadis-hadis Nabi, terus kita mengkaji Al-Quran, mengetahui isi Al-Quran, mengetahui firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala yang 30 juz itu, ya. Jangan sampai kita di dunia ini kita hanya sekedar membaca saja, tidak ingin mengetahui apa isi Al-Quran itu, bagaimana tafsirannya para ulama. Begitu juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Jangan sampai kita hidup di dunia ini kita tidak mengetahui kandungan hadis Nabi. Ya, oleh karena itulah disinilah perannya para ulama. Di antaranya Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya ini Riyadhus Shalihin memberikan sumbangsi, memberikan satu peran atas tanggung jawab beliau sebagai seorang ulama untuk menyampaikan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal Islam, azakumullah. Jadi sekali lagi, ya, ini kata beliau dalam kitabnya ini pun muqaddimah, beliau mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, hendaklah kalian saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi oleh karena itulah perannya para ulama, ya, perannya para ulama, maka peran ulama adalah yaitu bagaimana menyampaikan ilmunya kepada umat ini, ya. Itulah perannya ulama. Ulama tidak boleh diam, tidak. Ulama harus proaktif menyampaikan. Karena kalau ulama diam, ulama tidak proaktif menyampaikan, maka agama ini, ya,
atau orang-orang akan tidak paham agama, atau umat Rasulullah SAW ini akan tidak mendapatkan ilmu. Mereka akan menjadi orang-orang yang bodoh, orang-orang yang apatis, orang-orang yang tidak tahu tujuan hidupnya. Oleh karena itulah sehingga para ulama ini dikatakan sebagai warasatul anbiya. Innal ulama warasatul anbiya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Ya, hanya saja para nabi itu tidak mewariskan harta benda. Ya, kita lihat Nabi kita Muhammad SAW ketika meninggal dunia, tidak ada harta bendanya yang beliau, tidak ada harta mewah-mewah dan seterusnya yang beliau wariskan kepada anaknya. Karena begitu, para nabi tidak mewariskan harta, tetapi para nabi mewariskan ilmu agama, ilmu syariat itu. Itulah Rasulullah SAW dan para nabi-nabi sebelumnya mewariskan kepada anak-anak mereka, anak cucu mereka adalah warisan ilmu agama, yaitu uh, ilmu syariat itu. Oleh karena itulah kata Nabi, innal anbiya lam yuwarrisu dinara wala dirham. Sungguhnya para nabi dan rasul itu tidak mewariskan ilmu, tidak mewariskan dirham ataupun dinar, yaitu harta benda berupa emas dan perak. Wa innama warasul ilma, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Yang dimaksud adalah ilmu agama, ilmu Al-Qur'an, ilmu hadis, ya, itulah ilmu agama. Faman akhadahu bihadzin wafir. Maka barang siapa yang mengambil ilmu agama itu, ilmu syariat itu, maka dia telah mendapatkan warisan yang sangat banyak. Ya, jadi alhamdulillah kita ini sedang mengambil warisan Nabi, yaitu hadis Rasulullah SAW adalah ilmu. Jadi sabda-sabda Nabi adalah ilmu, tidak ada yang sia-sia. Sekali lagi, kalam-kalam Nabi, perkataan-perkataan Nabi tidak ada yang sia-sia sedikit pun. Satu huruf pun, satu kata pun, satu kalimat pun tidak ada yang sia-sia. Semuanya berisi dengan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Di dunia ini lebih-lebih di hari akhirat kelak. Beda dengan kalam-kalam manusia, perkataan-perkataan manusia, ada yang sia-sia, perkataan manusia, bahkan ada yang dusta, ada yang hoak, ada yang memfitnah, ada yang bisa menjerumuskan kepada perbuatan dosa, perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan yang tidak pantas dikeluarkan. Itu manusia. Ya. Adapun Nabi juga manusia, ya. Ya, jangan dikira Nabi itu bukan manusia. Nabi juga manusia. Tetapi Nabi itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliau adalah utusan Allah, Rasulullah, sehingga beliau mendapatkan tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Quran di surah An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Jadi Nabi itu tidak berkata-kata kecuali adalah wahyu dari Allah, tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sabda Nabi itu wahyu. Ya, jadi wahyu itu bukan cuma Al-Qur'an, ya. Hadis itu bukan wahyu. Ya, hadis itu juga wahyu. Jadi harus kita meskipun secara lafadznya bukan dari Allah, tetapi secara maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wahyu. Jadi apa yang Nabi sabdakan, hadis-hadisnya itu yang begitu banyak itu bukan sabda-sabda yang begitu saja, tetapi tuntunan. Seandainya Allah tidak setuju, maka Allah tegur Nabi. Ya, maka Allah tegur Nabi. Seandainya Allah tidak setuju dengan apa yang beliau sampaikan, seandainya Allah tidak setuju dengan apa yang Nabi lakukan, maka Allah tegur. Ya, sebagaimana pernah Nabi ketika itu berbuat satu kekhilapan, ya, ketika ada seorang yang datang kepada Nabi ingin belajar, ya, yaitu Abdullah bin Umi Maktum, seorang sahabat Nabi ingin belajar kepada Nabi, seorang buta, ya, datang ke rumah Nabi untuk belajar, tapi ketika itu Nabi sibuk sedang mendakwai orang-orang kafir. Ketika ada datang mau belajar, mau mendengarkan sabda Nabi, mau membersihkan dirinya, ya, tetapi Nabi berpaling muka, ya, Nabi bermuka masam, maka Allah tegur Nabi, ya, telah turunkan surah Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, ya, telah Muhammad itu telah bermuka masam, ya, bermuka tidak enak, ya, dan dia berpaling, dia tidak mau menerima orang yang mau belajar. Tapi Allah langsung turunkan ayat, ditegur Nabi, maka Nabi pun memperbaiki sikapnya. Ya, jadi sekali lagi, seandainya ada sabda-sabda Nabi atau ada perbuatan Nabi yang tidak Allah setujui, maka Allah turunkan ayat. Jadi selama tidak ada ayat yang menegur Nabi, maka kita berkewajiban untuk mengambil hadis-hadis Rasulullah SAW, sabda-sabda beliau, sebagaimana yang telah disampaikan oleh para ulama kita. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya,
itu ya terkait ya tentang apa namanya mukaddimah ini ya, sedikit lagi ya. Kemudian di sini disebutkan beliau melanjutkan hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Muslim, hadis yang sahih ya, yang bunyinya ya, bukan hadis riwayat Ahmad ya, man ya wallahi wallahu fi auni al-abdi maka al-abdu fi auni akhihi ya. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Ini jadi kita harus yakin, seyakin-yakinnya adalah kalau kita menolong ya orang lain, maka Allah akan menolong kita. Ini sudah janji dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak mungkin. Ini adalah pernyataan dari Nabi ya. Ini pernyataan dari Nabi, tidak mungkin Nabi mengeluarkan statement-statement yang tidak benar. Ya, sebagaimana saya tadi katakan, Nabi itu menyampaikan sesuai dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ya kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, bantuan dari Allah, maka kita mesti membantu saudara kita. Bantu sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Ada membantu dengan ilmunya, membantu dengan hartanya, membantu dengan pikirannya, membantu dengan tenaganya. Itu, empat itu. Kalau kita bisa memberikan keempat-empatnya, silakan kita bantu orang lain. Ya, kalau tidak bisa ya kita pilih saja di antara keempat itu. Ya, jadi Islam ini ya sangatlah mudah. Islam ini adalah yang mana kita sangat banyak kita bisa mengumpulkan banyak amal-amal ibadah. Inilah yang merupakan bekal hidup kita. Kan kita hidup ini adalah bagaimana kita bisa mengumpulkan kan amal ibadah sebanyak-banyaknya kan. Ya seikhlas-ikhlasnya kan. Itu sebenarnya karena ini sebagai bekal kita nanti di hari akhirat kita. Ya, bagaimana harta kita ini bermanfaat, kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ilmu kita bermanfaat, kita sampaikan, ya kita amalkan. Bagaimana tenaga kita ini fisik yang Allah berikan kepada kita, kelebihan fisik misalnya, kemampuan fisik, kekuatan, ya ini kita manfaatkan di jalan Allah. Bagaimana kita punya pikiran, punya apa namanya kemampuan berpikir dan seterusnya, ini juga kita berikan apa namanya kita manfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya hadis riwayat Muslim dan Imam Ahmad, hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Ya, ini keutamaan orang yang mengajak kepada kebaikan. Orang yang mengajak kepada agama Allah, orang yang mengajak kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka baginya pahala bagi orang yang mengerjakannya. Misalnya, contoh, misalnya kita ajak orang lain untuk melaksanakan ibadah sholat misalnya, artinya barangkali selama ini dia tidak pernah sholat, lalu kita ajak dia sholat, lalu dia sholat, maka semua amal-amal sholat itu mengalir kepada kita tanpa mengurangi pahala sholatnya dia. Ya, karena apa? Karena kita sudah mengajak dia kepada kebaikan. Ya, mengajak dia kepada kebaikan. Jadi dia tetap mendapatkan pahala atas kebaikan, atas ibadah yang dia kerjakan, tetapi pahalanya juga mengalir tetap kepada kita. Ya, jadi sama-sama mendapatkan pahala. Ya, itu pentingnya kita menyampaikan ilmu itu. Jadi sekali lagi, tentu kita menyampaikan ilmu itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, sesuai kita menyampaikan apa saja yang kata Nabi mandalla ala, kata Nabi balighu anni walau ayat, sampaikanlah daripada aku meskipun satu ayat ya, meskipun satu ayat kita sampaikan kepada orang ya, dengannya orang itu mendapatkan petunjuk dan hidayah, maka kita pun juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan Ali pernah Nabi kita Muhammad SAW ya disebutkan dalam mukaddimah ini ya, Nabi bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, "Fawallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am." Nabi bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, demi Allah, sungguh ya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dengan sebab kamu hai Ali, satu orang mendapatkan hidayah itu jauh lebih baik daripada engkau mendapatkan unta-unta merah. Ya, unta-unta merah ini adalah satu hartanya orang-orang Arab yang sangat berharga sekali pada saat itu ya. Harganya sangat mahal sekali pada saat itu. Ya,
Namun kalau kita mengajak orang lain, kata Nabi, dengan sebab kita orang lain menjadi baik, mendapatkan petunjuk itu jauh lebih baik daripada kita mendapatkan unta-unta merah itu yang harganya sampai ratusan juta, bahkan sampai miliaran juta. Ya, kenapa? 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 Ya, karena dengan sebab orang itu mendapatkan hidayah dan dia taat kepada Allah, maka semua amalan-amalan ibadahnya itu pahala-pahalanya mengalir kepada kita tanpa mengurangi pahala yang dia kerjakan. Wah, ini kan luar biasa kan? Kalau unta-unta merah itu kan meskipun ya secara matematika nilainya besar, tetapi itu kan akan binasa, akan habis. Itu bukan itu yang kita akan bawa bekal nanti di hari akhirat kelak. Bukan unta-unta itu, bukan harta-harta itu. Tetapi yang kita bawa bekal kita adalah amalan-amalan ibadah itu, pahala-pahala itu yang kita kumpulkan. Ini yang harus kita pahami bersama. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan ya. Sekali lagi, para peserta kajian hadis, kami menyampaikan mukadimah ini tidak membaca kata per kata ya, kalimat per kalimat dalam mukadimah ini. Ya, karena ini panjang, kami hanya memberikan kesimpulannya saja tentang apa isi daripada eh, maksud daripada penulisan buku ini. Jadi kitab ini kumpulan hadis-hadis Nabi yang juga disertai dengan beberapa ayat-ayat. Jadi metode beliau adalah menyebutkan dulu beberapa ayat tentang satu bab dulu, kemudian menyebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan bab pembahasan, lalu beliau menyertakan dengan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya hadirnya hanyalah hadis-hadis yang sahih yang beliau masukkan. Ya, ada hadis-hadis tentang adab-adab, ya orang-orang yang akan menuju kepada Allah, tentang hadis-hadis tentang kezuhudan, tentang bagaimana kita mengolah kita punya jiwa, bagaimana kita memperbaiki akhlak kita, bagaimana kita membersihkan hati-hati kita, ya bagaimana kita membersihkan daripada apa namanya jawareh kita, fisik-fisik kita, ya ini semua akan kita pelajari nanti secara lebih dalam nanti dalam dalam kitab ini juga situ kita diberikan apa namanya motivasi-motivasi ya untuk beramal dan juga kita diberikan warning-warning peringatan-peringatan agar kita meninggalkan perkara-perkara yang atau adab-adab atau akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Jadi sekali lagi kitab ini sangat bagus ya untuk kita pelajari agar kita mengetahui bagaimana tentang perkara-perkara agama, baik perkara yang zahir ataupun perkara-perkara yang batiniah. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Ya sekali lagi ini hanya ringkasan saja ya yang saya sampaikan dari mukadimah ini yang beliau sampaikan dalam kitab ini. Adapun hadisnya, hadis pertama dan seterusnya itu insya Allah kita akan sambung nanti di pekan depan. Ya, insya Allah pekan depan kita akan sambung lagi. Ya, di hari Ahad depan pagi insya Allah kita akan lanjutkan hadis pertama dan yang seterusnya. Jadi sekali ini pada perembukan kali ini hanya kita membahas tentang sedikit muqaddimah pendahuluan yang dituliskan oleh Imam An-Nawawi tentang kitabnya ini. Baik, sebelum kami akhiri ya para peserta kajian, ya silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan ya. Ada waktu kita kurang lebih sekitar 13 menit ke depan. Silakan kalau mau bertanya. Ya, kalau ada mau menambahkan juga boleh. Iya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Tabi ini, Ustaz. Tadi kita menyinggung surat Az-Zariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ini terkait dengan tanggung jawab manusia sesuai dengan tujuan diciptakannya. Sehingga isinya tidak ada waktu selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada satu artikel pernah saya baca Ustaz, terkait dengan perintah ketika Rasulullah Mi'raj di Sidratul Muntaha mendapat kewajiban untuk melaksanakan salat 50 waktu. Nah, ternyata ada yang coba-coba menghitung Ustaz. Kalau 50 waktu itu di dalam satu hari dibagi per menit misalkan, jadi satuan waktu 24 jam, kalau kita kalikan 60 menit, itu berarti kan kurang lebih 1440 menit. Nah, kalau kita bagikan 50 waktu tadi,
berarti masih ada jedah 28 menit untuk kita tidak laksanakan sholat. Kalau andai kata itu memang dilaksanakan dan dilaksanakan sesuai dengan perintah Allah tanpa ada pengurangan. Tapi ketika terjadi pengurangan lima waktu dalam sehari semalam, ini tidak berarti bahwa di antara dua waktu itu kita santai dan kemudian menghabiskan waktu dengan bersenang-senang dan lain-lain sebagainya. Tapi ternyata kita lihat bahwa hidup kita ini kan sebenarnya di antara dua waktu tadi itu, sehingga yang dimaksud dengan Zarid beribadah sebagai tujuan hidup ini di antara dua waktu itu ya kita berzikir, kemudian berpuasa sunnah misalkan, lalu salat sunat, lalu beraktivitas dengan mengharapkan ridho daripada Allah, itu juga termasuk nilai-nilai ibadah. Sehingga antara 50 waktu dengan surat Az-Zariyat ini ada kesinambungan, ada sinergi, bahwa ternyata ketika orang faham dengan tujuan hidupnya, maka tidaklah akan sia-sia di dalam satu waktu sedikit pun untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang tentunya bernilai ibadah. Nah, ini saya mohon tanggapan ini, Ustaz. Kira-kira bagaimana? Apakah ini artikel atau naskah ini barangkali bisa ada konektivitas antara perintah yang 50 waktu tadi ketika Mi'raj di Sidratul Muntaha Rasulullah mendapatkan perintah 50 dengan surat Az-Zariyat ini. Iya, tapi Ustaz, mohon barangkali penjelasan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, sangat bagus Pak ya. Apa yang Bapak sampaikan, apa yang Ustaz sampaikan, Alhamdulillah sudah sangat bagus sekali. Jadi, ya benar, apa yang disampaikan itu adalah benar. Jadi ibadah itu bukan cuma sholat saja ya. Jadi ibadah itu ada dua. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah gairu mahdoh. Mahdoh itulah ibadah yang bersifat khusus. Sholat, puasa, zakat, haji. Itu adalah ibadah yang bersifat khusus. Ada ibadah yang bersifat umum. Ya, ibadah gairu mahdoh namanya, bersifat umum. Bersifat umum seperti apa? Membantu orang, silaturahmi, ya, menuntut ilmu, ya. Itu adalah ibadah yang bersifat umum, ya, dan yang mencari nafkah, ya, itu juga adalah bersifat umum. Ya, eh, jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala mengurangi dari 50 menjadi 5 saja sebagaimana peristiwa Isra Mi'raj ya. Dalam hadis disebutkan itu karena kalau 50 waktu itu sholat, umat kita tidak akan mampu. Sebagaimana Nabi Musa mengatakan, umatnya Rasulullah tidak akan mampu menjalankan 50 waktu dalam sehari semalam melaksanakan sholat. Ya, tetapi akhirnya 50 waktu itu dikurangi ya. Yang tadinya 40, kemudian 30, kemudian 20, 10, akhirnya menjadi 5. Tetapi pahalanya kata Allah ketika Allah berdialog dengan Nabi kita Muhammad SAW, itu 5 waktu sama dengan 50 waktu pahalanya. Karena apa? Karena dalam Islam ini satu kebaikan yang kita lakukan itu mendapatkan 10 kebaikan dikalikan menjadi 10. Berarti 5 waktu dikalikan 10 jadi 50 waktu. Ya, jadi bagaimana dengan waktu-waktu yang kosong itu, misalnya anggaplah subuh, ya kita sholat, misalnya cuma 10 menit atau cuma 15 menit, nanti kita menunggu lagi zuhur, misalnya yang cukup lama waktunya, ya sebagaimana tadi disebutkan itu, ya kita isi dengan silaturahmi, dengan membaca buku, ya dengan dengan menuntut ilmu, ya. Jadi sebenarnya semua aktivitas kaum muslim itu bernilai ibadah semua. Ya bahkan tidur saja kita tuh bernilai ibadah. Seandainya kita meniatkan tidur kita itu adalah agar kita kuat beribadah kepada Allah. Bahkan kita punya olahraga ya. Sekarang kita olahraga itu berapa kali dalam sepekan. Ya anggaplah kita berolahraga dalam sekali sepekan, maksudnya 2 kali misalnya ya, setiap Sabtu dan Ahad. Itu berapa jam? Di hari Sabtu itu berapa jam kita berolahraga? Kalau kita anggaplah setiap kali kita berolahraga kita misalnya 2 jam, itu 2 jam itu bernilai ibadah, ya. Kalau kita niatkan untuk ibadah, artinya ya Allah, saya berolahraga ini ya Allah, saya berniat agar saya kuat beribadah kepadamu, agar saya kuat menjalankan perintah-perintahmu, agar saya menjadi orang-orang yang bermanfaat.
bagi orang lain. Itu bernilai ibadah. Maka selama 2 jam kita berolahraga itu bernilai ibadah. Ya, meskipun apa namanya, olahraga itu hukumnya mubah ya, boleh-boleh Allah. saja. Mubah boleh-boleh saja, tapi itu dapat bernilai ibadah di sisi Allah. Sama juga dengan makan. Ya, kita makan itu berapa jam per hari misalnya, berapa kali. Kalau kita niatkan makan ini, ya Allah, saya berniat ya Allah, dengan makan ini ya Allah, agar saya kuat beribadah kepadamu ya Allah, agar saya kuat melaksanakan perintah-perintahmu ya Allah, agar saya kuat menuntut ilmu ya Allah. Maka selama kita makan itu bernilai ibadah. Jadi makan itu sifatnya mubah, sifatnya mubah, tapi dia bernilai ibadah. Artinya perkara-perkara yang sifatnya mubah, yang boleh dikerjakan ataupun boleh tidak dikerjakan, itu bisa bernilai ibadah, mendapatkan pahala kalau kita niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, agar kita kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa ya. Jadi semua aktivitas orang-orang mukmin itu semuanya bernilai ibadah. Semuanya bernilai ibadah. Ya, jadi ibadah itu ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Ini ya, ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Hablum minallah salat, puasa, ya. Hablum minan nas itu ada juga zakat. Kalau zakat ini sebenarnya dia dua dimensi ya. Zakat ini 2 dimensi, zakat, infak, sedekah, ya, wakaf, ya, ya, dan yang wasiat dan semuanya ini ada 2 dimensi, yaitu dimensi virtual kita kepada Allah, ada vertikal kita kepada Allah, ada dimensi horizontal kita kepada manusia. Jadi luar biasa Islam ini yang mengatur segala-galanya. Islam tidak hanya mengatur hubungan kita dengan Allah saja, tetapi Islam juga mengatur hubungan kita dengan sesama makhluknya. Bahkan disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya, Nabi sabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqo. Ya, dalam sebuah hadis yang sahih Nabi bersabda, orang mukmin yang paling sempurna, yang paling tinggi imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya, yang paling baik akhlaknya kepada manusia, kepada orang lain, khususnya kepada sesamanya muslim. Ya, jadi Islam ini luar biasa. Jadi keimanan itu bukan cuma bersifat transendental ya, hanya bersifat harus saja spiritual kepada Allah, tapi keimanan itu juga ada kaitannya dengan hubungan kita dengan masyarakat, dengan sosial. Oleh karenanya disebutkan dalam hadis yang lain, beliau bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah wa a'laha kalimatul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anil thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, keimanan itu ada 27, ada 70 lebih cabang. Yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan. Luar biasa ya. Jadi menyingkirkan duri dari jalan atau apa saja gangguan-gangguan yang bisa mengganggu orang, kita singkirkan dari jalan, itu bagian daripada iman. Itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu. Barangkali itu perkara-perkara yang rendah ya, perkara-perkara yang sepele, tetapi itu dikatakan iman. Bahkan al-haya syu'batun min iman. Rasa malu untuk berbuat maksiat itu bagian daripada keimanan. Jadi sekali lagi apa yang kan benar Pak, dalam artikel itu bahwasanya ibadah itu bukan cuma hubungan kita dengan Allah saja, tetapi juga hubungan kita dengan sesama umat manusia. Demikian Pak. Allah alam bisawab. Ya, barangkali cukup ya. Sisa 3 menit ini. Ya, barangkali cukup satu orang saja yang bertanya ya. Ya, sebagai perwakilan. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa mengambil manfaat ya, apa yang ditanyakan tadi dan apa yang kami jawab. Mudah-mudahan bisa dipahami semua. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, mudah-mudahan kita diberikan motivasi untuk terus mengkaji hadis-hadis Nabi, untuk terus kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Demikianlah para peserta kajian sekalian, sekali lagi kami mengucapkan jazakumullah khairan katsira yang sudah berpartisipasi hadir dalam kegiatan kita ini, kegiatan baru kita ya, kajian yang baru adalah kajian hadis. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah semua dan yakinlah segala jerih payah kita, segala waktu kita insya Allah akan bernilai ibadah selama kita menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu agama ini adalah satu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kami juga tidak luput juga mengucapkan terima kasih wa jazakumullah khairan kepada para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kita kali ini. Semoga Allah juga
memberikan pahala yang begitu besar kepada para donatur yang terlibat dalam kegiatan kita kali ini. Demikianlah, insya Allah ini ada rekamannya. Insya Allah akan kami kirimkan rekamannya ke grup-grup. Silakan didengar-dengar kembali atau di-share kepada kerabat-kerabatnya tentang isi atau kajian kita pada pagi hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada segala kesalahan dan kekurangannya. Yang benarnya datangnya dari Allah saja, yang salah, yang khilaf dari saya dan kekurangan ilmu saya atau godaan setan yang terkutuk. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya mohon maaf kepada para peserta kajian semuanya. Kami undur diri, insya Allah kita bertemu lagi pada lain kesempatan di pekan depan. Dan sebelumnya kami ingatkan insya Allah sebentar malam jam 9 jam 4 sampai jam 10 malam kita ada lagi kajian sebelumnya jam 10 ya. Ya, sebelumnya nanti ada lagi kajian kami sebentar yaitu kajian Tazkiyatun Nufus ya. Demikianlah jamaah sekalian sebentar malam juga kajian kajian tafsir Al-Qur'an. Jadi silakan ya yang yang punya waktu silakan untuk hadir pada acara tersebut. Perlu kami sampaikan bahwasanya sekali lagi kami mohon maaf jika atas segala kekurangannya ya, kami mohon ampun kepada Allah dan kami mohon maaf kepada para peserta sekalian. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Kami tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah Ustaz. Wa iyyakum wa fiik barakallah.